Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Najwa Ulinuha kembali menyapa Anda tentunya dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Nah pemirsa, kali ini Najwa akan berbagi informasi, tentunya tidak akan sendiri karena di sini Najwa sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Namun pemirsa, sebelum itu dirasa ternyata di bulan ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tepatnya pada bulan Agustus di tahun 2024. Nah, kalau ngobrolin soal bulan Agustus dan kemerdekaan Republik Indonesia, pasti pemirsa di rumah tidak asing dengan para anak-anak muda yang luar biasa nih dari Kota Pekalongan sebagai paskibraka Kota Pekalongan. Nah, kira-kira seperti apa sih untuk bincang-bincang kita hari ini? Langsung saja mari kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bapak gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Mbak. Alhamdulillah pada hari ini juga tadi juga dampingi adik-adik lagi latihan untuk persiapan 17 Agustus. Oke, sebelumnya dengan Bapak siapa ini namanya? Nah kalau saya Taufik untuk sementara ini menjadi PLT Oke, dengan Bapak Taufik ya Pak ya, sebagai PLT Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekalongan ya Bapak ya. Oke, sugeng rawu Bapak teng kegiatan ataupun program Expose kita hari ini. Dan di sini selain ada Bapak Taufik, kita ada Ade Alia Amani Faradiba nih. Halo. Halo. Wah, cantik sekali ya Pak ya. Ini didikannya siapa sih ini ya? Oke, Ade Alia gimana Dek kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Masih semangat ya? Masih. Gimana, masih capek-capek nggak nih setelah latihan gitu? Enggak, seru latihannya. Oh seru ya. Wah luar biasa. Oke, di sini ada juga dengan Kak Muhammad Kaisar Alfarel. Iya, biasa disebut dengan Kak Kaisar dari SMA Negeri 1 Pekalongan ya tadi ya. Iya, betul. Kalau misalnya untuk Ade Alia dari Man Insan Cedikia. Oh, oke. Ini sebagai paskibraka dari Kota Pekalongan ya. Kalau boleh tahu dong, mau kenalan dulu nih sama Ade Alia. Ade Alia, tadi sebagai paskibraka untuk sementara ini dilatihan sebagai apa? Untuk sementara ini selama latihan dilatih sebagai pembawa baki untuk pengibaran. Oke, kalau misalnya Kak Kaisar? Kalau saya sendiri pada saat ini dilatih sebagai pengerek pada saat pengibaran. Oke, tapi ini memang masih belum fix atau sudah fix nih? Itu untuk fixnya itu nanti tergantung dari pelatih. Namun Oke. untuk sejauh ini masih dilatih seperti itu. Oke pemirsa, ternyata sangat luar biasa ya, apalagi saat ini juga mungkin warga-warga yang ada di Kota Pekalongan ataupun sekitarnya yang berkunjung gitu ya, bahkan lewat di lapangan Mataram Kota Pekalongan, biasanya melihat nih ada adik-adik dari Paskibraka Kota Pekalongan yang masih berlatih keras ya, nggak nampak Pak? Iya. Oke, mereka juga ternyata ditempa agar bisa melakukan tugas dengan baik dalam merayakan upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di tahun 2024 kali ini. Nah, mungkin Najwa bakalan bertanya dulu deh sama Bapak Taufik nih selaku penyelenggara dan juga pastinya melatih adik-adik Paskibraka Kota Pekalongan. Kalau sebelum mereka menjadi seorang Paskibraka nih ya Bapak ya, bagaimana sih Pak untuk proses seleksi anggota Paskibraka yang ada di Kota Pekalongan sendiri? Terima kasih. Terkait dengan kegiatan ini kita mulai sejak awal tahun sebenarnya. Yang kita rekrut itu untuk adik-adik kelas 10 karena perekrutan mulai dari bulan, kalau yang tahun ini Februari, di sana seleksi administrasi, kemudian nanti ada tes ya semacam kalau teman-teman semua mungkin masyarakat melaksanakan tuh semacam CAT. Nah, jadi di sana ada tes terkait Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kemudian di sana juga nanti tes terkait intelijensia umum, jadi kepengetahuan secara umum itu sistem gugur. Jadi sistem gugur di sana kalau tidak passing grade langsung hilang. Kemudian dilanjutkan tes kesehatan. Di
di sini juga sistem gugur, kemudian juga terkait postur. Nah, kemudian yang terakhir itu menjadi kumulatif rata-rata. Jadi di sana ada PBB, kemudian juga kesemaptaan, yang terakhir adalah terkait dengan kepribadian. Itu tiganya diambil hasil 3 itu rata-ratanya berapa, kemudian baru dipilih seperti itu. Jadi untuk mulai tahun kemarin ini juga memakai aplikasi transparansi. Jadi silahkan dibuka saja di laman BPIP, itu ada transparansi Paskibraka. Jadi nanti secara ranking itu anak-anak tahu dia lulus atau tidaknya, langsung bisa setelah yang khususnya sistem gugur awal itu langsung tahu setelah tes saya ikut ke berikutnya tidak, seperti itu. Jadi alhamdulillah 2 tahun ini kita sudah memakai aplikasi itu, dan nanti diambil karena Pekalongan 2 tahun ini kita mengambil 70 baik putra putri, jadi 45 putra, jadi ranking 1 sampai 45 terbaik, kemudian putri 25 seperti itu. Wah, ternyata cukup panjang ya Pak ya, apalagi lumayan. Iya, apalagi dari segi proses seleksinya pun dari Februari sampai Mei itu. Februari sampai Mei berarti berapa bulan tuh? Wah, cukup panjang ya, 3, 4, 5 ya. 5 bulannya cukup, wow, amazing ini ya. Adik-adiknya tanpa lelah gitu ya Pak ya. Terus kalau tadi kayaknya untuk proses seleksinya juga hampir sama kalau misalnya kita itu ya Pak ya, kalau tes CPNS gitu ya Pak ya? Ya, pakai CAT, kemudian memakai aplikasi, kemudian di sana ada passing grade. Jadi ketika sudah tidak masuk passing grade, ya otomatis hilang. Nanti gugur, tidak ikut seleksi selanjutnya. Oh gitu. Tapi kalau untuk proses seleksinya kan pasti ada persyaratan terlebih dahulu nih Bapak. Mungkin boleh dong di spill gitu untuk persyaratannya sendiri. Apa aja sih buat adik-adik ini biar bisa mendaftar gitu? Yang pasti adalah WNI ya. WNI itu warga negara Indonesia. Kemudian walaupun mungkin sekolah asal seperti adik ini asal Serang, tapi karena sekolah di Pekalongan, yang penting adalah sekolahnya yang SLTA sederajat itu di Kota Pekalongan. Itu silahkan, dengan catatan juga untuk kelas 10. Jadi kelas 10. Kemudian di sana juga standar kesehatan nanti pasti di sana juga kalau kesehatan itu ada khusus kaki X atau O itu plus minus 5 itu ada. Kemudian nanti ini dilampiri oleh surat keterangan dokter pemerintah minimal dari puskesmas. Kemudian buta warna pasti di sana, nanti include di sana. Kemudian untuk tinggi badan adik-adik yang putri itu 165, kemudian yang putra itu 170. Oke, wah kalau saya berapa ya? Kalau saya juga nggak masuk Pak. Kalau saya iya Pak. Kemudian yang pasti juga itu tadi ada pengisian formulir. Salah satunya bersedia menjadi paskibraka, kemudian izin juga dari sekolah. Untuk lengkapnya bisa dilihat di websitenya BPIP Go ID. Itu di sana lengkap. Kemudian terkait nantinya juga persyaratan dan lain sebagainya. Wah, luar biasa, ternyata sudah cukup komplit ya Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak Taufik. Saya akan beralih kepada Dek Alia yang dari tadi senyum ya. Oke, Dek Alia, gimana nih Dek perasaannya ketika menjadi seorang paskibraka yang ada di Kota Pekalongan? Gimana sih kok bisa sampai terpilih, dan juga apa aja nih kiat-kiat sukses biar bisa lolos gitu? Rasanya pasti seneng banget gitu, bisa ketemu sama, kan tadi sekolah berasrama, terus jadi kenal teman-teman dari SMA lain di Pekalongan. Gimana ya cara? Jangan sedih kayak mau nangis Bapak. Itu yang penting ada kemauan dulu, udah niatin diri pengen jadi paskibraka, terus siapin apa yang perlu disiapin, mengasah bakat yang punya, terus belajar juga
ya berusaha lah ya biar bisa lolos seleksi. Oh, oke. Tapi sempat beli kayak buku wangsit gitu nggak sih? Sempet ya. Oh, sempet iya. tuh. Ini kayaknya udah siap-siap buat masuk CPNS juga ya Pak ya. Oke, tapi orang tua merestui dan setuju banget gitu. Apalagi kan dari Serang kan, gitu kan? Gimana tuh? Tentunya orang tua dukung, kalau enggak kan enggak ada di sini. Iya sih, betul ya. Memang ridonya dari orang tua itu memang super duper gitu Itu ya. ada surat pernyataannya, Mbak. Oh, surat Iya, pernyataan dari orang tua. Oh, yang iya. membolehkan anak-anak ini ikut mengikuti Paskibra. Wede. Kalau tidak ada itu ya nggak bisa. Nggak bisa kita. ya Pak ya, betul. Oke, kalau Mas Kaisar sendiri nih, gimana nih rasanya ketika bisa lolos gitu, dan apa sih sebenarnya memotivasi Mas Kaisar gitu untuk bisa bergabung dalam Paskibraka? Kalau saya sendiri pada saat pengumuman saya diterima itu ya tentu saja saya sangat bersyukur dengan hasil yang sudah saya peroleh. Dan motivasi saya sendiri itu sebenarnya untuk men-challenge diri saya sendiri dan membuktikan diri saya sendiri, dan saya juga ingin membanggakan kedua orang tua saya, terutama mama saya. Luar biasa. Oke, tadi challenging ya Pak ya, berarti hidupnya penuh dengan tantangan Pak, ditantang aja Pak. Oh iya. Nanti kalau misalnya yang lain suruhnya lari 3 putaran, dia 10 Pak. Jangan ya. Oke, tapi kalau Mas Kaisar sendiri nih, kira-kira ada kayak niatan gak sih, aku pengen jadi polisi pengen jadi TNI atau gimana gitu mungkin? Itu juga salah satu motivasi saya untuk mendaftar di Paskibra ini, karena untuk saya sendiri itu diarahkan oleh orang tua saya itu untuk menuju ke kedinasan. Oh oke. Kira-kira kedinasannya apa nih? Udah punya gambaran belum? Boleh dong di-spill, kepo juga ya Pak ya. Kalau orang tua saya menyarankannya akademi militer, kalau secara tes psikologi kemarin di sekolah itu akademi polisi. Wih keren ya, semoga sukses ya Pak ya buat Mas Kaisar dan juga De Alia ya pastinya, dan teman-teman Paskibraka lainnya. Oke Bapak, mungkin Najwa mau tanya juga nih, sebenarnya ketika seleksi kayak gitu ya Pak ya, apakah ada penilaian yang berpresentase? Jadi mungkin yang intelijen mungkin presentasinya lebih tinggi daripada yang kayak wawasan kebangsaan mungkin gitu, atau sama rata gitu? Mungkin tadi sudah saya sampaikan, tes awal itu bisa dikatakan tertulis ya, dari pengetahuan terkait Pancasila, Wasbang. Di sana kita nginduknya di aplikasi BPIP itu, di sana passing grade. Jadi minimal nilai harus terpenuhi, sehingga ketika nilai itu tidak langsung hilang. Termasuk juga pengetahuan umum, tes intelijensia umum itu juga di sana passing grade. Jadi kita memakai standar BPIP. Jadi secara nasional insya Allah sama, baik dari Sabang sampai Merauke. Yang untuk 2 tahun terakhir ini memang standar adik-adik mengikuti seleksi Paskibraka itu sama. Kemudian untuk secara berjenjang nanti, khususnya yang di Jawa Tengah di Pekalongan itu ranking 1 baik putra putri itu secara otomatis mewakili kota di provinsi, dan alhamdulillah tahun ini putra putri ikut di Jawa Tengah. Tapi untuk memang ada peningkatan, tahun kemarin putri saja dan tahun ini putra putri. Untuk sementara nasional kita belum, terakhir di tahun 2018. Harapannya tahun depan lah. Amin. Tahun depan ada yang nasional. Iya, amin. Semoga Kota Pekalongan semakin melencit gitu ya Pak ya, dan bisa ke ranah nasional. Oke pemirsa, itu dia tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Taufik ya dari Kesbangpol, dan juga teman-teman dari Paskibraka Kota Pekalongan tahun 2024. Sesaat lagi kita akan kembali menghadirkan ngobrol kita ya, yang lebih jauh, lebih mendalam. So pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expos, lebih dekat, lebih santai.
pemirsa, kembali lagi sama aku Najwa, tentunya dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Nah, tentunya pemirsa juga masih bersama dengan narasumber kita hari ini, ada Bapak Taufik dan juga De Alia serta Mas Kaisar ya, dari Paskibraka Kota Pekalongan dan juga Kesbangpol Kota Pekalongan. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang bareng ya Bapak ya, terkait dengan sistem dari seleksinya dan juga penilaian seperti apa. Dan tadi juga aku sudah mendengarkan ya sebuah motivasi apakah dari adik-adik ini untuk mengikuti lomba, bukan lomba ya, seleksi ya. Kalau lomba ya susah juga ya. Dari seleksi Paskibraka Kota Pekalongan. Nah, aku mau beralih ke Dek Kaisar. Dek apa Mas ya, susah banget Mas Kaisar. Mas Kaisar, gimana nih ketika masih latihan gitu ya? Boleh dong berbagi pengalamannya yang paling berkesan banget ketika latihan Paskibraka Kota Pekalongan. Untuk bagi saya pribadi yang paling berkesan itu pada saat kemah, karena itu benar-benar membuat kami sebagai Paskibraka itu mengenal satu sama lain dan mendekatkan diri kita kepada satu sama lain. Jadi untuk latihan kekompakan pada saat baris berbarisnya itu lebih gampang untuk berkomunikasinya. Oke, itu kemahnya berarti waktu apa itu? Waktu udah diterima lolosnya atau gimana? Jadi gini Mbak, untuk adik-adik Paskibra itu latihannya kita ada beberapa tahap. Ada tahap awal itu adalah untuk pembekalan di awal lah, pembekalan awal. Kemudian yang kedua itu kita untuk pemantapan itu kita outbound lah. Itu yang disampaikan Dek Kaisar tadi adalah outbound. Jadi setelah diterima kita kemarin melakukan outbound itu untuk sekarang kan kita harus melihat ya perkembangan anak-anak ini kan gen apa namanya? Gen Z. Gen Z. Jadi mungkin tahun ini kita konsep agak berbeda. Jadi kita juga melihat sekarang itu terkait dengan global warming kan seperti itu. Jadi untuk tahun ini kita have fun lah, seneng kan seperti itu. Karena Gen Z ini kan kalau ditekan langsung meleot bahaya. Soalnya generasinya strawberry ya, gitu Pak ya, sandwich. Jadi kemarin kita konsepnya outbound itu di outdoor, benar-benar outdoor, tidak jauh-jauh, kita ke Paninggaran. Jadi di sana kita pos pertama pakai bis ke pos pertama di Kalipaingan. Setelah itu makan siang, kemudian ke atas naik jeep. Naik jeep ini mereka. Masuk jeep. Angin gak tuh? Ya sekitar 20 menit 30 ya. Kemudian ke camping ground di Manasuka. Di Manasuka. Ya, wah itu camping ground. Nah, yang diceritakan tadi ketika di situ adik-adik satu tenda berempat. Putra-putra putri-putri Mbak, tidak campur. Nah, di situ kita juga selain yaitu pasti untuk outbound itu kan untuk kekompakan kan. Di situ juga paginya adik-adik ini juga ada itu tadi isu kita harus global warming itu kan paling tidak ikut melestarikan alam, sehingga ada penanaman lah dari adik-adik ini menanam pohon. Menanam pohon. Kita ada videonya, nanti bisa kita share. Oh, boleh. Jadi ada penanaman pohon di sana ya camping ground, kita have fun dan sebagainya. Setelah itu pagi agak siang jam 9 jam 9 kita ke pos lagi, ke base camp camping itu kita naik jeep lagi. Oh, naik jeep lagi. Jeep lagi, wow. Kemudian makan siang di pinggir sungai. Seperti itulah, monggo ya. Asik nanti. Ya ternyata ya, boleh dong Seperti Pak itu. aku diajakin gitu ya. Oke, tadi kalau misalnya Mas Kaisar kan kayak gitu ya. Kalau di Alia sendiri nih, kira-kira apa yang paling berkesan gitu? Selamat. Buat aku yang paling itu kayak kita tuh habis capek-capek jalan gitu, terus biasanya pelatihnya tuh buat bikin suasana santai, kita diajak nyanyi-nyanyi atau joget-joget bareng gitu di lapangan. Gen Z banget Pak. Mintanya yang happy terus Pak ya. Terus ya kayak
dipanggil misalkan Kaisar maju ke depan kayak gitu, terus nanti Kaisar mimpin senam kayak gitu-gitu, itu bikin ketawa kan, jadi kita ngerasa latihannya tuh nggak merasa berat gitu, malah seru dan nggak boring ya ibaratnya. Bener, malah pengen berangkat latihan terus gitu tiap hari. Treatmentnya luar biasa ini ya Pak ya, kira-kira aduh luar biasa banget. Itu mungkin adik-adik ini kemarin ketika outbound itu didampingi Pak Sekda loh. Oh Pak Sekda Pak Sekda itu ikut camping. Ikut camping. Ini dengan Pak Sekda didampingi camping bersama dengan Pak Sekda, luar biasa. Iya ini. luar biasa banget ya Pak ya, apalagi jarang-jarang ya kan Pak ya bisa langsung berjumpa dengan Pak Sekda. Baru tahun inilah ada kegiatan kita dengan adik-adik Paskibra itu bentuknya camping itu baru sekarang. Beruntunglah kalian ya. Kenapa aku nggak bisa ikut ya? Oke. Kalau misalnya dari De Alia lagi nih, kira-kira ada nggak sih yang merubah mungkin setelah menjadi seorang paskibraka gitu, akhirnya secara pribadi ada yang berubah gitu dari De Alia gitu? Kalau aku kerasa banget tuh pasti kedisiplinan, karena kayak dikit-dikit kalau kita lama atau lemot kan nyusahin temen jadinya kan. Jadi kayak dimarahin padahal gara-gara aku ngerasa jadi aku harus gercep gitu. Yang penting harus disiplin demi teman-teman gitu. Oke. Jiwa korsa ya. Ya benar. Itu aku dulu pernah Pak. Jadi aku pernah ikut paspati karena aku di SMA 4 ya. Iya, terus kok kayak sering banget dibilangnya jiwa korsanya mana gitu. Itu kalau di Paskibra Kota juga sama gak sih? Gitu ya. Oke, kalau dia Kaisar coba Mas Kaisar nih, kira-kira apa ya yang mempengaruhi kehidupan Mas Kaisar setelah Mas Kaisar sebagai Paskibra Kota? Kurang lebih sama sih dengan Alia, itu kedisiplinan sama kebersamaan itu benar-benar dilatih banget, karena kalau apa-apa lelet itu pasti pelatih itu marah-marah. Oh iya. Dimarahin pelatih, dan juga kalau kebersamaannya kurang, misal kekompakan pada saat baris berbarisnya kurang itu kan juga selalu dimarahin, jadi kita dipaksa buat komunikasi bareng dan merekatkan kebersamaan. Betul, karena memang kalau nggak dipaksa kadang akhirnya ada yang nyepelein gitu ya. Tapi ngomong-ngomong pelatihnya dari mana nih? Dari Kesbangpolnya atau ada alumni mungkin? Untuk tahun ini kita ambil pelatih karena bela negara. Itu pasti kita menginduknya TNI, jadi Kodim 0710 kita koordinasi dengan Pak Dandim, mohon untuk menugaskan staf di sana. Kemudian dari Brimob, ini didampingi Brimob ini. Pelatihnya juga dari Brimob yang di Kalibanger nih. Kemudian ada praktisi, kemudian ada adik-adik PPI, senior mereka. Jadi bisa dikatakan asisten pelatih dari PPI. Jadi alumni dari Paskibra itu ada namanya Ikatan Purna Paskibra Indonesia. Itu ada wadahnya. Jadi kalau adik-adik ini insya Allah nanti kan ini masih calon sebenarnya. Ini masih judulnya calon Paskibra. Oh, masih calon karena Paskibra. Nanti ketika Paskibra itu ketika setelah dikukuhkan oleh wali kota. Insya Allah kalau Kota Pekalongan tahun ini di 2024 ini tanggal 14 Agustus nanti insya Allah baru nanti bisa dikatakan Paskibra ini. Terus kemudian masa kerja, ini ada masa kerja Mbak. Oh ada masa kerjanya. Ini ada masa kerja. Jadi dengan adanya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di sana salah satunya adalah membidangi Paskibra, itu ada peraturan BPIP bahwa masa kerja adik-adik Paskibra itu setelah dikukuhkan sampai dengan tanggal 1 Juni tahun berikutnya ketika memperingati hari lahir Pancasila. Nah, harapannya itu juga nanti adik-adik Paskibra ini setelah menjadi purna pada tanggal 1 Juni itu menjadi duta Pancasila. Jadi ketika tanggal 1 tahun kemarin itu kita sediakan ruangan, kemudian di situ pakai Zoom meeting dengan BPIP, itu ada pembekalan. Karena itu tadi kepanjang tanganan dari pemerintah, nanti adik-adik ini menjadi duta Pancasila di masing-masing kabupaten kota, provinsi maupun nasional setelah menjadi
Purna Paskibra seperti itu. Wow, keren banget ya. Jadi sekali dayung 2 jabatan terlampaui. Iya, karena ini apa tadi terkait tes pertama kan terkait Pancasila dan Iya. Wasbang. Jadi nanti harapannya selama menjadi Paskibra itu juga harus menjaga attitude, Betul. bisa membawa diri, kemudian memperdalam Pancasila dan wawasan kebangsaan. Karena juga di Kota Pekalongan, alhamdulillah kita ada Perda nomor 12 tahun 2023 tentang pembinaan ideologi Pancasila dan Wasbang. Nah, tahun ini kita sosialisasi. Nah, monggo nanti kalau misalnya ini masyarakat juga bisa melihat di JDIH Kota Pekalongan, di sana Perda 12 2003 pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Wow, luar biasa. Jadi ternyata adanya Paskibraka pun paling tidak nggak hanya ketika upacara aja gitu ya Pak ya, tapi ada beban di pundak yang harus betul, tetap masih ada walaupun nanti setelah 17 Agustus sudah selesai ataupun Iya, ketika masih peringatan Paskibra. apa itu Pak. Oh, oke. Semangat ya. Oke, kalau misalnya dari Kesbangpol sendiri nih Pak, mungkin aja mau tanya dulu tujuannya apa sih Pak sebenarnya dari adanya program Paskibraka dalam perspektif Kesbangpol, kecuali dari adanya duta yang diharapkan menjadi duta Pancasila. Yang pasti gini, kita mungkin flashback ke belakang ya. Kalau dulu, nah ini kelihatan tua ini. Kalau zaman saya itu ada namanya P4. Oke. Nah, anak-anak sekarang kan tidak tahu, jadi saya kelihatan tua ini kalau P4. Nah, P4 itu adalah untuk memahami nilai-nilai Pancasila. Di sana ada butir-butir P4. Nah, kemudian Orde Baru sampai dengan lahirnya BPIP 2018 nih, berarti hampir 2 dekade itu Pancasila itu kan tidak ada program khusus, sehingga muncul BPIP. Kemudian di dalam BPIP tadi yang saya sampaikan, nantinya untuk internalisasi Pancasila dan Wasbang itu harapannya adik-adik Paskibra ini menjadi kepanjang tangan kami, karena ini bukan secara 100% Kesbangpol, tapi ini tanggung jawab kita semua. Masyarakat baik di dunia usaha, dunia pendidikan, sampai semuanya lah, semua lapisan. Kemudian di sini juga dari teman-teman pendidikan juga mungkin Pak Najwa juga dengar ada kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Nah, di sana kan sudah di dalamnya ada P5 Pancasila ya, seperti itu. Sehingga harapan kami dengan adanya Paskibra ini ya istilahnya untuk menanamkan kembali jiwa-jiwa patriotisme, kemudian wawasan kebangsaan, dan yang pasti adalah Pancasila itu sendiri. Oke, berarti memang cukup mendalam juga ya Pak ya untuk memahami dari arti kata Wasbang juga ya Pak ya. Oke, pemirsa, itu dia tadi kita sudah berbincang kembali ya. Sudah banyak banget terkait dengan hal-hal yang kita bahas bersama dengan Kesbangpol dan juga teman-teman dari calon Paskibraka. Oke, itu ya yang paling tepat ya. Saya kira sudah gitu ya Pak ya. Ternyata masih ada. Tunggu tanggal 14. Oke. Oke pemirsa, itu dia tadi untuk perbincangan kita sekilas tentang dari wawasan kebangsaan ya Pak ya, dan juga beberapa hal lainnya. So pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali untuk berbincang bersama ya dengan adik-adik dari Paskibraka Kota Pekalongan dan juga Kesbangpol Kota Pekalongan. Jangan kemana-mana, tetap di Expos, lebih dekat, lebih santai.
Hai pemirsa, kembali lagi sama aku Najwa, tentunya dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Dan pemirsa, tentu masih bersama dengan Bapak Taufik dari Kesbangpol dan juga De Alia dan Mas Kaisar ya. Waduh, aku disenyumin sama Mas Kaisar, Pak. Kelompok aku, waduh. Oke, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan dari segi Kesbangpol sendiri terkait adanya Paskibraka ini dan juga alasan-alasan lainnya gitu ya Pak ya. Nah, aku mungkin mau beralih ke Pak Taufik lagi. Bapak mau tanya dong, sebenarnya kira-kira apa sih setelah nanti adanya Paskibraka ini, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat mungkin untuk mendukung dan juga memperkuat dari adanya program Paskibraka ini? Oke, untuk tadi mungkin sudah saya spill sedikit nggih. Kita ada perda itu. Jadi yang pasti pemerintah itu dari sisi regulasi dan pembiayaan. Salah satunya di kota kita sudah ada perda terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila dan Wasbang, dan di sana menjadi tupoksi kami untuk bisa kita sosialisasikan. Karena di sana memang ada beberapa hal. Salah satu contoh terkait yang pasti istilahnya pendidikan Pancasila itu pasti, kemudian Wasbang itu pasti. Terus kemudian di sana ada namanya muatan lokal, salah satunya insya Allah nanti dalam bulan September atau Oktober nanti kita akan undang semua stakeholder terkait, karena salah satunya nanti kita di perda itu adalah kita himbau sekitar jam 9-10 itu untuk semua, contoh mungkin di mall itu untuk menyetel lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu nasional seperti itu, sehingga dari situ nantinya secara istilahnya masyarakat nantinya di bawah alam sadar itu nanti kalau terus-terusan mendengar, contoh ketika kita apalagi kalau pas timnas main itu kan rasa nasionalismenya kan itu. Nah, ini nanti salah satunya kita wajibkan terutama yang kantor-kantor untuk menyetel lagu Indonesia Raya di jam 10, karena ini juga sebenarnya sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan ketika anak-anak sekolah istirahat itu sudah disetel lagu-lagu daerah gitu, untuk menumbuhkan nasionalisme. Kemudian nanti juga di setiap kegiatan, setiap istilahnya kita ada namanya Salam Pancasila, Mbak. Salam Pancasila, Bapak. Nah, gimana tuh? Jadi tadi saya mohon maaf lupa. Jadi ketika nanti biasanya kami di Kesbangpol itu ini adik-adik pertamanya juga kaget. Salam Pancasila gitu ya. Jadi sebelum acara kita adalah melakukan Salam Pancasila. Nah, nanti dari audien juga harus membalas dengan mengangkat 5 jari Salam Pancasila. Oh, gitu. Kemudian juga di satu kegiatan resmi, tidak di semua kegiatan, tapi satu kegiatan resmi juga mungkin sudah kita lakukan, menyanyikan atau mendengarkan lagu Indonesia Raya itu 3 stansa. 3 stansa. Nah, ini belum tahu juga. Apa itu? Nah, coba nanti cari di Google atau di YouTube. Jadi ini adalah lagu Indonesia Raya yang waktu itu dinyanyikan ketika Indonesia merdeka. Jadi lagu Indonesia Raya 3 stansa itu 3 bait. Kalau yang biasa yang kita nyanyikan pas upacara itu 1 stansa. Jadi 3 kali lipatnya. Oh, berarti ini 3 kali. Iya, tapi ada syairnya berbeda. Adik-adik ini juga saya juga belum hafal. Jadi kalau nyanyi harus ada teksnya. Oh ya, kalau adiknya hafal nggak deh? Sudah apa? Alhamdulillah, kemarin kita sudah membiasakan itu untuk adik-adik Paskibra. Jadi kegiatan kita kemarin juga setelkan 3 stansa. Ketika sosialisasi pun kita setel 3 stansa seperti itu. Mungkin itu. Oh, oke. Secara sekilas lah.
Wah, ternyata ada hal-hal yang baru juga ya. Dan kayaknya nih Najwa juga baru denger sih Pak. Boleh dong mungkin Dahlia sama Mas Kaisar kasih tahu lirik yang berbeda itu yang seperti apa, sambil dinyanyiin dikit-dikit gak apa-apa deh. Singkatnya aja gak apa-apa, coba deh. Coba. Aku ingetnya di bait kedua itu kan biasanya Indonesia tanah airku, itu jadi Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Aku kayaknya udah pernah denger Pak. Iya, Nah, makanya kayaknya udah pernah denger. nanti ini mumpung di Batik TV, monggo kami juga nantinya ke depan harapannya ketika ada acara ya pengumpulan sosialisasi yang ini nanti kita dorong terutama nanti teman-teman yang di kelurahan, kecamatan, terutama instansi lah ya. Oke. Nanti untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya itu 3 stansa sehingga ini nanti bisa membumi. Wih, keren. Ini sesuatu hal yang baru, terus juga ya semoga masyarakat yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya juga tahu ya Pak ya, yang menonton program ini biar langsung kepo apa sih itu gitu ya Pak ya. Jadi itulah sejarah kita sebenarnya itu. Jadi dengan adanya BPIB itu ya sudah kembali ke sejarah, jangan sampai melupakan sejarah kan seperti itu. Walaupun mungkin ketika upacara tetap memakai Indonesia Raya satu stansa. Ya, oke, itu dia. Tadi kita berbincang dengan Pak Taufik dan mungkin Najwa bakalan lanjut deh sama Alia dan juga Kaisar. Tadi Alia sudah menyanyikan dengan sangat merdu ya. Walaupun mungkin itu satu apa itu hitungannya satu baris, satu bait apa gimana itu ya. Oke, kalau misalnya dari De Alia nih. De Alia aku mau tanya, gimana sih kamu melihat peran dari Paskibraka dalam membangun karakter generasi muda Indonesia gitu? Ini mungkin cukup general tapi nggak apa-apa dijawab sebisanya deh, nggak apa-apa. Kira-kira apa sih? Intinya adalah peran Paskibraka untuk generasi muda itu apa gitu? Menurut aku selama menjadi calon Paskibraka ini kan membangun kepribadian yang lebih disiplin gitu, terus kebersamaan, terus jadinya meningkatkan rasa nasionalisme karena kan sekarang kan banyak pengaruh-pengaruh dari luar negeri gitu, terutama di generasi aku banyak yang terpengaruh, jadi aku merasa kayak makin cinta tanah air, cinta banget gitu ya, dipeluk-peluk tuh tanahnya, airnya gitu ya. Oke, kalau Mas Kaisar sendiri nih gimana? Apa sih sudut pandang Mas Kaisar terkait dengan pertanyaan tadi? Kalau menurut saya pribadi itu tentunya sangat membangun kedisiplinan untuk terutama generasi saya itu kan kemarin sempat terjebak COVID dan itu ada lockdown kan. Betul. Jadi generasi saya itu mungkin hitungannya jadi lebih malas daripada generasi sebelumnya. Nah, dengan adanya Paskibra ini kami dilatih untuk menjadi lebih disiplin kembali. Kami juga dididik untuk bersosialisasi. Ya seperti itu. Oke, grogi Pak, grogi. Jawabnya grogi banget gitu ya. Oke, kalau misalnya dari Mas Kaisar sendiri nih, rencananya kira-kira kalau misalnya setelah nanti andai kata sudah dikukuhkan gitu ya, ketika sudah ada lagi di sekolah, bersekolah seperti biasanya, apa sih yang pengen diterapkan di sekolah? Tentu saja kembali lagi kedisiplinan. Ya. Ya, kamu sebelumnya nggak disiplin bagaimana? Sebelumnya sudah disiplin, namun kan lebih ditingkatkan lagi. Oke. Tapi kira-kira ada nggak sih yang pengen kamu lakuin dan berdampak buat orang lain gitu? Apa yuk? Mungkin aku mau jajain temen-temen Mbak. Enggak ya? Ada nggak kira-kira? Mungkin lebih ke sikap nasionalisme dan menghargai seperti kayak Pancasila, lebih menerapkan nilai-nilai Pancasila dan sebagainya. Oke, kalau di Alia nih kira-kira apa? Aku ini sih ke ekskul mungkin Paskibra gitu kan udah dapet bekal-bekal dari pemerintahnya langsung, jadi aku bakal ngajarin ke adik-adik kelas aku gitu. Oke, kamu berarti ini kelas 11 apa 10? Kelas 11. Udah naik ke kelas 11 ya berarti ya? Kelas 10. Sekarang udah kelas 10. Oke, tapi itu memang harus kelas 10 Pak untuk mereka tesnya itu memang wajib di kelas 10 atau gimana? Ya, dengan kita kiblatnya sekarang BPIB, aturannya memang kelas 10 karena tadi tes
awal itu kan kelas 10. Iya. Kemudian untuk pelaksanaan yang bersangkutan itu melaksanakan tugas itu kan kelas 11. Oke. Kemudian karena ada masa kerja hampir setahun tadi, Iya. dia kan masih SMA kelas Aha. 12 Oh, menjadi iya. Puna Paskibra. Lah, tapi kalau mendaftarnya kelas 11 Susah nanti ya, Pak? sudah kelas Udah kuliah, Pak. kuliah itu kan sudah tidak SMA lagi kan Iya. seperti itu. Jadi memang aturannya dibuat sedemikian rupa Mhm. sehingga memang kelas 10 itu seleksi, Mhm. kelas 12 itu adalah pelaksanaan sebagai paskibranya, Oke. kemudian kelas 12 sebagai PPI ya. Pengabdian ya, ada Ya, pengabdiannya. istilahnya nanti kan masih ada jeda kan, Iya. ya, paling tidak di situ. Yang harapan kami memang lewat adik-adik ini tadi terbentuk karakter yang mempunyai wawasan kebangsaan yang bisa istilahnya lebih lah dari anak-anak Iya. yang lainnya. Mhm. Karena gini, potensi adik-adik ini mohon maaf besar. Betul. Selain paskibra ini pasti punya prestasi mungkin bidang olahraga, Iya. kemudian seni, tidak juga mohon maaf mungkin juga terkait kepintaran juga Mhm. rata-rata Iya. karena duta wisata sebagian juga dari Iya. alumni paskibra. Betul, Pak, betul. Karena memang di tes nanti ada bakat. Sebenarnya mereka juga di salah satunya Mhm. itu kita tanya bakatnya juga. Oh. Terus ketika ke jenjang provinsi, nasional, bakat itu harus ditunjukkan, tidak sekedar nulis bakat. Oke. Iya, ketika bisa nari ya harus ditunjukkan nari. Iya. Bisa nyanyi, bisa itu. Jadi memang tes bakat ini juga dalam tanda petik juga Perlu ya, Pak, satu ya. penilaian khusus. Mhm. Terutama mungkin yang nilai plus itu yang bernilai di wawasan kebangsaan, contoh melestarikan budaya bangsa. Itu Mhm. ketika bisa dia bakatnya di situ, dia nilainya plus seperti itu. Wah, ternyata cukup banyak dan semoga manfaatnya menular kemana-mana gitu ya, Pak ya. Harapannya seperti itu. Jadi Oke. aura yang positif ini bisa menular teman-teman minimal yang satu apa namanya? Satu geng ya. Satu circle, Pak. Satu circle Iya. sekarang kalau Gensi itu kan. Jadi kita ya lihat perkembangan sekarang lah, tidak lepas dari gadget. Iya. Itu kan tidak berbatas kan seperti itu. Nah, harapan kita dengan adanya pembentukan karakter tadi lewat paskibra ini, ya ini kan mereka istilahnya dari masing sekolah SMA se-Kota Pekalongan. Jadi kita ada perwakilan dari semua SMA. Memang ada 1-2 tidak terwakili karena memang tidak ada yang lolos. Tapi dari situ harapannya itu tadi menjadi embrio. Contoh tadi pengen menularkan ilmunya. Kemudian tadi dari situ kan nanti paling tidak adik kelasnya, teman-temannya itu bisa, sekarang seperti ini ya. Kalau yang sisi positif nanti bisa menular positifnya kan bagus juga. Iya, betul banget, dan diharapkan juga berarti teman-teman dari calon paskibraka ketika mereka sudah menjadi paskibraka pun bisa memberikan suatu perubahan ya, Pak ya, bagi di lingkungan sekolah ataupun masyarakat gitu ya, Pak, dan memotivasi ya tentunya adik-adik ataupun teman-teman lainnya. Oke pemirsa, dan Bapak Taufik, De Alia dan juga Mas Kaisar, terima kasih sudah hadir di sini. Kita sudah bergabung dalam program Expose dan tentunya semoga perbincangan kita hari ini bisa didengar oleh masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan buat pemirsa di rumah yang mungkin memiliki buah hati gitu, atau yang masih nonton masih anak muda, masih belum kelas 10 gitu, masih kelas 9 mungkin ya, bisa. Kelas 10 ini kan Iya. kelas 10 saat ini. Iya. Monggo yang berminat Betul. untuk bersiap-siap, istilahnya mempersiapkan diri. Insya Allah mungkin awal tahun kita sudah mulai Oprek lagi gitu ya, Pak ya. istilahnya untuk seleksi. Oke, itu dia pemirsa. So pokoknya harus tetap dilihatlah bagaimana sih kreativitas dan juga bakat dari adik-adik dari Kota Pekalongan tentunya Pak ya, dan semoga harapannya kedepannya Paskibra Kota Pekalongan bisa melejit hingga nasional ya Pak ya. Amin. Amin. Oke pemirsa, mungkin itu dia
kegiatan kita ataupun bincang kita hari ini di dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Dan terima kasih sudah selalu menonton kita di sini, dan terima kasih juga buat narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Aku Najwa beserta seluruh kru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.